Oke, a little reminder for us yang kedua. Jangan pernah bandingin rasa sakit lo sama siapapun itu. Sebenarnya agak mirip sih sama pembahasan yang sebelumnya, cuman di sini hanya kita fokus di suffering. Kita bicara soal penderitaan, rasa sakit, dan kepahitan di hidup gitu. Dan menurut gue ya, a little reminder adalah jangan pernah nge-comparing rasa sakit lo sama siapapun itu. Balik lagi, semua orang punya suffering, daya survive, daya fight, terus ujian yang berbeda gitu, dan daya tahan yang berbeda juga untuk menghadapi beberapa hal di hidupnya yang ternyata dia harus dibanting gitu banget sama realitanya gitu. Bisa jadi hal yang ternyata lo anggap it hurtful banget di proses lo, tapi ternyata orang lain tuh ngerasanya kayaknya biasa aja deh gitu. Atau sebaliknya, kayak lo ngelihat sesuatu hal yang itu orang apapun ya, perasaan atau apapun dia yang dia lakukan gitu, dan ternyata pas lo tahu dan lo udah pernah merasakan itu dan sebiasa aja banget itu, lo jangan berusaha dengan komen sih. Maksudnya gue pernah ngelaluin itu, gue pernah ngerasain itu juga, tapi gue gak ngerasa sakit itu deh gitu. Maksudnya dengan lo mencoba ngasih pendapat lo kayak gitu, yang mungkin bagi lo itu hanya sebagai sebuah buat kayak motivation, dia ngasih dorongan ke dia. Kayaknya in this context him or her doesn't need that, kayak gitu. Maksudnya kayak itu tuh jatuhnya lo malah nge-comparing kayak rasa sakit yang pernah lo alami dan sebiasa aja itu, dan ternyata dia ngalamin sekarang dan itu tuh sakit itu gitu. Percaya dia sama gue, in this era banyak banget orang-orang yang sesensitif itu, sesoft itu, kayak gitu. Tapi gak jarang bahwa banyak juga orang yang mereka tuh udah kebal dan keras aja gitu loh buat menghadapi any situations gitu. Tapi lo jangan lupakan bahwa gimana ya, banyak orang di zaman sekarang yang juga banyak sedang berjuang. Lagi zaman sekarang kita tahu kayak cari pekerjaan itu susah, banyak terus perekonomian di negara kita juga lagi lumayan tidak baik-baik saja gitu. Terus banyak orang-orang yang bisa dikatakan jahat dan kurang amanah gitu. Dan ya, ini berlaku banget sih, a little reminder for us as human being in this country. Jangan pernah bandingin rasa sakit lo sama siapapun itu kayak gitu, karena bisa jadi yang terjadi pada lo di beberapa tahun ke belakang dan itu ternyata nggak seberdampak itu banget, tapi ternyata itu terjadi di tahun ini, terjadi sekarang, terjadi hari ini, terjadi minggu depan, terjadi beberapa detik ke depan. Itu dampaknya akan jauh berbeda kayak gitu. Lo nggak bisa ngebandingin zaman yang udah beberapa tahun ke belakang ke zaman yang sekarang kayak gitu.
karena ini bukan cuma soal zaman sih menurut gue, tapi kayak ini balik lagi ke kepribadian setiap orang yang hidup di zaman tersebut gitu loh, gitu. Orang-orang yang kita kenal di beberapa tahun ke belakang, nggak usah ngomongin tahun deh, orang-orang yang kita kenal beberapa bulan ke belakang, sampai di hari ini, sampai di bulan ini, sampai di minggu ini, sampai di detik ini, mereka akan jelas bisa berubah kapanpun, tergantung dengan situations, tergantung dengan keadaan ekonomi mereka, tergantung dengan apa ya. Oke, mungkin mereka akan tetap bisa menjadi baik. Oke, balik lagi juga, setiap orang, everyone is kind. Gue percaya semua orang itu pada dasarnya baik gitu. As we know juga, everyone is kind. Dan gue juga percaya bahwa orang baik akan tetap baik selamanya gitu. Tapi kita nggak pernah tahu apa yang sudah dialami, apa yang sudah menghampiri, apa dan siapa yang sudah menghampiri di hidupnya yang membuat kebaikan di dirinya, entah meluntur, entah dia manipulatifkan kebaikan itu di dalam dirinya sehingga dia nggak bisa semurni itu untuk memberikan kebaikan yang ada dalam dirinya. Makanya gitu sih. Terus sebenarnya bahayanya juga lo terlalu ngebandingin rasa sakit lo sama mereka adalah mereka yang merasa dibandingkan rasa sakitnya berpotensi bisa merasa dikecilkan dirinya dan apapun yang dia rasakan, dan dia akan bisa berubah menjadi orang yang jauh lebih jahat. Maksudnya kayak untuk seseorang menunjukkan sisi suffering ya, sisi penderitaannya, sisi rasa sakitnya, itu tuh butuh butuh usaha dan gak gampang gitu loh. Dan lo gak bisa ketika lo udah dapetin akses to suffering or suffering side story from her, from him, lo nggak tahu ternyata dia tuh baru pertama kali membagikannya ke lo gitu. Makanya kayak listening enough, dan do not be judged for her, for him gitu. Karena kita tahu untuk membagikan sesuatu yang gak enak banget dalam diri seseorang, apalagi itu tuh hal yang menyakitkan banget, hurtful bagi dia, itu tuh gak mudah gitu. Sebenarnya sama sih dengan curhat itu tuh orang gak akan semudah itu banget untuk kembali mengulas, kembali menjelajahi, kembali membagikan, mengingat, merecall lagi apa yang sudah pernah terjadi, dan itu pahit banget buat dia gitu. Kita juga perlu nge-appreciate tuh orang-orang yang ternyata berani curhat, berani cerita atas apa yang pernah terjadi di hidupnya kayak gitu. Kayak gitu sih. Dan ya, jangan lupa, jangan pernah comparing rasa sakit lo sama siapapun itu. Even dia menyebalkan banget hidup lo, even dia pokoknya yang lo merasa dia tuh berhak untuk, kayaknya dia tuh berhak deh dibandingin gitu. No sih, be kind aja terus.